Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana fil ardi khalifah wa ma khalaqna wal jinna illa lil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu qimatul aqidah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammadinir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiy rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini yang insyaallah penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita dawam menjadi wasilah untuk kita dan keluarga mendapatkan syafaatul uzma dari baginda jaga di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat yang dibacakan di dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29 terkandung informasi yang sangat penting tentang karakteristik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah umat Nabi Muhammad itu? Bagaimana ciri-cirinya? Apakah kita termasuk menjadi umat Nabi Muhammad, atau kita hanya berharap, hanya sekedar harap diaku menjadi umatnya, atau bahkan kita hanya mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka hadirin, paling tidak dari ayat ini turunlah, lahirlah 5 ciri karakteristik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Ciri umat Nabi Muhammad, mereka adalah yang asyidda. Asyidda berasal dari kata sifat syadidun yang artinya keras. Maka umat Nabi Muhammad, ciri yang pertamanya adalah keras kepada orang yang kafir. Keras bukan berarti kasar, tapi keras yang dimaksud adalah dalam konteks akidah. Semiskin apapun umat Nabi Muhammad, sesemelarat apapun, sesengsara apapun, seberat apapun ujian, sebesar apapun penderitaan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mungkin menggadaikan dan bahkan memperjualbelikan akidahnya kepada agama yang lain, kepada keyakinan yang lain. Maka ciri umat Nabi Muhammad yang pertama adalah mereka yang kuat akidahnya. Yang kedua, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, umat Nabi Muhammad ruhama'u bainahum. Ciri yang keduanya adalah ruhama, jama dari kata rahimun yang artinya sifat penyayang, kasih sayang, berbuat baik kepada sesama.
Maka hadirin, ciri umat Nabi Muhammad yang kedua ini adalah terusan dari ciri yang pertamanya. Kalau yang pertama kuat akidahnya, tidak mencampur adukan. Bukankah di dalam Al-Kafirun ada konsep lakum dinukum waliyadin? Maka turunan ciri karakteristik umat Nabi yang keduanya adalah mereka yang menyayangi, berbuat baik bainahum, bahkan kepada orang yang bukan muslim. Maka dalil ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk berbuat baik bahkan kepada orang yang bukan muslim sekalipun. Bukankah ini konsep kerukunan antar umat beragama? Kepada orang yang bukan muslim saja kita dianjurkan berbuat baik, apalagi kepada sesama kita. Maka secara tersirat Syekh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin-nya menganjurkan secara tersirat untuk kita berbuat baik, menjaga kerukunan inter dan antar umat beragama. Itulah konsep lita'arafu di dalam Quran surah Al-Hujurat. Maka hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ciri yang kedua tadi adalah cerminan kita berbuat baik kepada sesama muslim kita, saudara-saudara seiman dan seperjuangan, juga tanpa terkecuali kepada mereka orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Selama kita tinggal damai di tempat ini, di Indonesia kita tercinta ini, maka wajib hukumnya kita saling menghargai, menghormati satu sama lain, antar sesama muslim, juga kepada mereka orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Yang ketiga hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ciri umat Nabi Muhammad yang ketiga adalah tarahum ruk'an sujada. Mereka umat Nabi Muhammad yang ketiga ruku sujud, itu cirinya. Jadi ciri umat Nabi Muhammad yang ketiga, mereka suka sujud, mereka suka ruku, dalam artian menjaga sholatnya. Di dalam konsep sholat ada 3 tahapan. Yang pertama menjaga kuantitas. Kita jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu yang wajib. Itulah menjaga kuantitas. Kemudian beranjak pada evaluasi kualitas. Bagaimana kualitas sholat kita? Kemudian setelah kualitas sholat kita sudah terpenuhi, maka masuk pada tahapan menjaga sholat. Sebagaimana di dalam Al-Mu'minun ada 2 kategorisasi orang yang sholat. Yang pertama, fi sholatihim khosyi'un, orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Yang keduanya, ala sholawatihim yuhafizun, mereka yang menjaga sholatnya. Karena pada hakikatnya orang yang sholat, orang yang menjaga sholat, pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebagaimana ciri yang kedua tadi, berbuat baik kepada sesama muslim, juga kepada mereka orang-orang yang bukan muslim. Maka hadirin, cerminan dari melaksanakan, mendirikan dan menjaga sholat adalah juga berbuat baik kepada antar umat beragama. Ciri karakter umat Nabi Muhammad yang keempat, yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Apapun profesinya, bagaimanapun cara dia mencari nafkah di dunia, siapapun orangnya, setinggi dan serendah apapun derajatnya, kalau dia umat Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan pernah dia mendekatkan dirinya kepada yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah dia mendekatkan dirinya kepada kemaksiatan, maka dirinya tidak akan pernah berkata dan berucap kecuali tidak menyakitkan orang lain, kecuali membuat semua yang ada di sekitarnya itu tentram, adem dan ayem. Maka hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah,
Ciri umat Nabi Muhammad yang keempat ini adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengutamakan segala sesuatunya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalaulah kita seorang pedagang yang kecil atau bahkan kita seorang pejabat publik, mari kita sama-sama meluruskan niat untuk senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang kelima hadirin, karakter umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Terpancar dari wajahnya bekas dari tanda solatnya. Sebagaimana Imaduddin Abil Fida bin Katsir di dalam tafsirnya, Tafsir Qur'anil Azim atau dikenal dengan Tafsir Ibn Katsir, juga di dalam Wahbah Az-Zuhaili Al-Munir, ayat ini kata wujuh yang dimaksud para mufassir bukan wajah secara fisik, maka simahum terpancar di dalam dari wajahnya, di dalam wajahnya bukan secara fisik, karena wajah pasti ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang kuning langsat. Tapi hadirin, wujuh yang dimaksud oleh para mufassir adalah mereka orang-orang yang mencerminkan tanda buah dari solat yang dia jaga adalah untuk tidak menjalankan apa-apa yang dilarang dalam agama, untuk tidak mendekati apa-apa yang dilarang di dalam agama, untuk tidak berkata kasar, untuk tidak berkata yang menyakitkan orang lain, untuk tidak membuli, menghardik, bahkan menghina orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, sedangkan mereka berada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat sama-sama dengan kita. Maka kalau ada di lingkungan kita, kita berteman dengan orang yang berbeda pemahaman dan keyakinan tentang agama, tidak boleh. Kalau umat Nabi Muhammad, tidak boleh bagi umat Nabi Muhammad untuk menghina, untuk benci kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Itulah dasar dari konsep kerukunan antar umat beragama. Maka orang yang sholat pasti dia akan menjaga lisannya. Orang yang sholat dia pasti akan menjaga perbuatannya. Orang yang sholat pasti akan menjaga keutuhan bangsa, keutuhan negeri kita tercinta Indonesia dengan konsep dasar kerukunan antar umat beragama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukankah kita sudah dicontohkan oleh baginda Nabi banyak di dalam sirahnya? Salah satu di antaranya ditulis oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam Ar-Rahiq Al-Makhtumnya. Kisah-kisah baginda Nabi banyak tercatat, bahkan itulah poin dari piagam Madinah ketika baginda Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama kali dibenahi di Madinah adalah mempersatukan antara muhajirin dan ansor. Kemudian Nabi mencoba untuk mempersatukan antar umat beragama, sirah nabawiyah. Kemudian bukankah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa kata beliau, karena khuluquhul Quran, akhlak baginda Nabi adalah Al-Quran. Dan inilah Al-Quran tentang karakter ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama cerminkan karakter umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak hanya mengaku sebagai umat Nabi, tidak hanya berharap sebagai umat baginda Nabi, tapi kita yakin, tapi kita tahu bagaimana cara menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara ciri-cirinya tercermin di dalam konsep kerukunan antar umat beragama. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda di yaumil akhir nanti, yang mana kita semua mengedepankan konsep
kerukunan antar umat beragama. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.